Shalom saudara-saudara, kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan kita sekalian. Saudara, ada sebuah kisah yang menarik dicatat dalam Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 12, yaitu peperangan yang terjadi antara suku Gilead dan Efraim. Saat itu suku Gilead telah berhasil menduduki sungai Yordan. Untuk mengantisipasi kedatangan pasukan Efraim yang telah tercerai-berai dan berusaha untuk menemukan jalan pulang ke rumah mereka melalui jalur di tepi sungai Yordan, maka orang dari suku Gilead akan bertanya kepada setiap orang yang mereka temui, "Adakah engkau ini teman atau lawan? Adakah engkau ini di pihak kami atau melawan kami?" Demi keselamatan diri, dengan mudahnya orang dari suku Efraim menjawab, "Saya ada di pihakmu." Tetapi suku Gilead memiliki cara jitu untuk menguji apakah orang itu benar-benar suku Gilead atau ternyata suku Efraim. Mereka akan meminta orang yang ditanyakan tersebut untuk menyebutkan kata Shibolet yang artinya tangkai bulir gandum. Bila orang tersebut mampu mengucapkan Shibolet dengan benar, maka dipastikan ia adalah suku Gilead. Tetapi bila orang itu mengucapkan Sibolet, maka ketahuanlah kalau ia adalah orang dari suku Efraim. Dan saat itu juga orang itu akan langsung dibunuh karena ia ternyata musuh dari suku Gilead. Jumlah orang dari suku Efraim pada saat itu yang tewas terbunuh berjumlah 42.000 orang. Dari kisah tersebut saudara, kita bisa melihat bahwa satu kata saja disertai dengan cara pengucapan tertentu ternyata dapat menjadi penentu status sekaligus hidup dan mati seseorang. Perkataan kita menunjukkan identitas diri kita. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Tutur kata seseorang juga dapat menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Seperti perkataan Yesus Kristus dalam Matius 12 ayat 34-35. "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Seorang pemarah, penuntut, dan pengomel mungkin sedang menunjukkan hatinya yang egois melalui perkataannya. Seorang yang suka menceritakan atau bercanda hal-hal yang berbau porno, melukiskan hati dan pikirannya yang tidak bersih. Seorang yang suka membanggakan dan mengumbar keberhasilan diri, bisa jadi memiliki hati yang merasa tidak aman dan butuh pengakuan. Seorang yang suka mengkritik dalam berbagai situasi dan kondisi bisa jadi memiliki hati yang pahit. Seorang yang sering berbicara dengan tajam dan menusuk, meskipun tata bahasanya terdengar santun, mungkin memiliki hati yang penuh kemarahan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya menyadari bahwa mengendalikan lidah dan perkataan kita sangat tidak mudah. Setiap kita bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Walau demikian saudara-saudara, Allah menginginkan bahkan memerintahkan kita untuk berkata benar seorang terhadap yang lain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena itu saudara, supaya kita bisa mengusahakan untuk mengendalikan lidah dan perkataan kita seturut dengan firman Tuhan, langkah awal dan terutama dimulai dari hati kita yang harus mengalami pembaruan dan pemulihan di dalam Tuhan. Bahkan bila perlu saudara, kita meminta pertolongan dari konselor terpercaya untuk membantu mengatasi luka dan kepahitan hati kita. Supaya dari hati yang baru, hati yang dipulihkan, hati yang penuh kasih dan kelembutan bisa memancar perkataan yang memberi semangat, menguatkan, menghibur, dan menyatakan kebenaran yang sejalan dengan identitas kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.